Halo adik-adikku semuanya, kembali lagi sama gua, Wam2 Onisama di sini. Belakangan gua sering kali ngeliat konten alur anime di channel tetangga. Dan seperti yang pernah gua bilang sebelumnya, screenshot geser-geser. Di penutupan nanti gua bakal coba ngerosting tipis-tipis teruntuk para pengalur cerita screenshot geser-geser. So, saatnya kita melanjutkan sekaligus mengakhiri ceritanya sang YouTuber Raja Iblis. Tapi sebelum itu, kayak biasanya, di-push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. Raja Iblis 2099 episode terakhir. ソラートゲーテルを出せ！よくもコルネア様を殺したな！ソラート様がそんなことするわけないでしょ！言いがかりはよせ！ Di tengah Hirogam dan Kinohara yang sedang memperhatikan demonstran di bawah sana, sebuah pilar cahaya muncul yang sudah pasti itu adalah momen ketika Meldia terbangun di tubuhnya Hizuki. Diketahui Meldia adalah salah satu dari 6 dewa agung yang mengurusi soal keberuntungan dan kemalangan. Melihat keangkuhan Vel yang bahkan enggan bersikap sopan di hadapan seorang dewi sepertinya, sontak hal itu membuatnya murka dalam seketika. Sebelum memulai pradumekanikan di antara mereka, terkuaklah Dewi Meldia rupanya adalah seorang diskriminatif yang mengaku sangat benci dengan pria berambut hitam dan lebih suka dengan pria berambut pirang. Setelah saling menghina satu sama lain, pada akhirnya pergelutan pun dimulai. 神の御前にしてそのような態度を取るお前が言うか。まさか女神様に殺される日が来るとはな。 Berkat kekuatan 3 juta subreknya, kemampuan regenerasinya si Vel ini jadi lebih cepat dari sebelumnya. Mendengar hal itu, sang dewi justru merendahkannya yang dulu mengaku ingin menantang para dewa Arnes dan bahkan menjadi rivalnya Hirogam. Vel yang dihujani fakta pun langsung mengcounternya dengan mengatainya yang sangat lemah hingga harus meminjam tubuh seorang gadis meski dirinya adalah seorang dewi. Tersinggung karena wujud aslinya saat ini belum sempurna, pergelutan pun kembali terjadi. Setelah sebelah tangannya terkena tebasan, Vel langsung menyadari pedang Meldia yang mampu menghambat kemampuan regenerasinya. Meski tahu ini akan sangat sulit, namun berkat hal itu juga Vel mengaku telah memahami kekuatan Dewi Meldia. Memanipulasi kekuatan takdir, sebuah kemampuan yang bisa memberikan keberuntungan pada serangannya sendiri dan memberikan kesialan pada targetnya. Setelah mengatainya dengan sebutan cheater, Vel juga mengungkit kembali soal Dewi Meldia yang telah mengubah takdir Hirogam yang kini harus hidup selama ratusan tahun lamanya akibat berkah awet mudanya. なさい。違うの。クラム、あなたに喜んでもらおうと思って。違う。そんなつもりではなかったのです。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。助けて！ベルト！ Oh, rupa-rupanya meski tubuhnya telah diambil alih oleh Dewi Meldia, kesadaran Hizuki masih ada dan untungnya sempat meminta bantuan pada Vel. Namun baru aja Vel menyebutkan namanya, Dewi Meldia udah kembali dan mengambil alih tubuhnya lagi. Sementara itu, nampaklah Makina yang tengah beradu mekanik melawan gadis misterius sebelumnya. Sebelum melanjutkannya, Makina ingin memastikan sesuatu dengan bertanya apa mereka pernah bertemu sebelumnya. Sayangnya aja, sosok bernama Enji ini mengaku tidak memiliki data apapun tentang sosok Makina Soleji. 知らない名前。 Wah, desainnya Enji keren badas cuy. Sehabis menahan serangan Makina barusan, kini kita semua akan diperlihatkan pradumekanikan antara Manux hitam melawan Manux merah.
Sampai akhirnya マスティス北手桜 usai terkena cucuan tepat di dadanya, Anji menganalisa kemampuan tempur Makina yang sudah menurun. Makina kemudian ngasih tahu darah seorang makhluk abadi bisa larut menjadi aether dalam waktu yang cukup singkat. Lalu, yang terjadi? ブラッドゥーボム Meski merasa jengkel karena harus memakai kekuatannya si Markus, namun berkat hal itu juga Anji berhasil ditumbangkan. Akan tetapi di saat Makina yang mengira ini telah berakhir, sayangnya Anji yang sejatinya adalah seorang makhluk abadi, jelas dia bisa meregenerasikan kepalanya. Yappari anata dattan desu ne. Mei. Oh my god, meski gua sendiri udah curiga sejak awal, namun tetap aja tanpa disangka-sangka sejak awal Makina telah beradu mekanik dengan Mei yang telah dianggapnya sebagai adik sendiri. Mirisnya di sini ingatan Mei yang sepertinya telah diubah membuatnya lupa dengan sosok kakaknya tersebut. Gak lama setelah Mei yang merasa sangat kesakitan akibat sebuah belenggu, sebuah black hole tiba-tiba muncul menyedot semua objek di sekitar mereka ke dalamnya. Nemure. Dia bukan Momi, oke? Bukan. Dia itu masih si Magro yang rupanya datang untuk mengambil Anji yang hampir lepas kendali. Mengetahui Anji sebenarnya adalah si Mei, sontak hal itu membuat Makina emosi dan berniat merebut kembali adiknya. Namun sayangnya itu nggak bisa Magro lakukan, karena jika sampai prototipe favorit para atasannya hilang, nyawanya lah yang akan melayang. こんな古臭いゴミでも上が気に入ってる試作品ですからね。メイ。 Kembali ke Vel dan Meldia yang masih sibuk bergelut di tengah kota. Tanpa membiarkan Vel bernapas sedikit pun, Meldia terus menghujaninya dengan serangan demi serangan dan mengatainya yang dulu sok-sokan mau nantang para dewa tapi kini dirinya cuma bisa menghindar tanpa perlawanan sedikit pun. Bukan tanpa alasan, Vel nggak bisa lepas menyerang sesukanya karena tubuh yang dipakai oleh Meldia adalah tubuh temannya. ベルボルバンソレージア Meski terkesan sia-sia, namun tiap serangan Vel tadi memiliki maksud tertentu. Yang dimana berkat semua itu, Vel jadi mengetahui sifat sejati kemampuan manipulasi kekuatan takdirnya. Sederhananya tuh gini, serangan fisik atau sihir dengan rasio aether rendah, seperti tebasan dan semburan api barusan, akan langsung dinetralkan meski berhasil mengenainya. Sedangkan jika serangan sihir beraether tinggi, akan langsung dialihkan. Dengan kata lain, serangan aether berasio tinggi akan bisa melukainya jika berhasil mengenainya. 強がるな魔王。お前は才を振る舞いから負けているのだ。二度と思い上がることがないよう、その魂を消滅させてやる。そして我は再び勇者と巡り合うのだ。 Mendengar ucapan Meldia barusan, Vel jadi penasaran dengan apa yang mau dilakukannya jika telah menemui Hero Garm. Meldia pun memberitahukan dia ingin menanyakan apa yang dirasakannya pasca diberi berkah awet muda. Selain itu, dia juga merasa harus meminta maaf padanya. まさかグラムの気持ちがわからないのか。お前風情にあの人の何がわかるのだ。わかるとも。なんと言っても奴は勇者グラムなのだぞ。 Singkat waktu, setelah mengetahui alasannya dan menyadari Meldia sebenarnya hanyalah seorang gadis polos yang sulit membaca perasaan orang terkasihnya, ditambah dengan fakta bahwa seorang dewi sepertinya bisa mencintai seorang manusia.
Pada akhirnya Meldia memohon agar Vel mau ngasih tahu apa yang Hirogam pikirkan tentang dirinya. Vel pun berjanji akan memberitahunya asal dia mau mengembalikan tubuh Hizuki. Karena seorang dewi yang seenaknya merebut tubuh seorang gadis adalah hal yang paling dibenci oleh Hirogam. 愛する我が勇者日月私をここから出して黙れ我の恋路の邪魔をするな知らないどうでもいい黙れ助けてベルターリ Di tengah pertengkaran dua kesadaran dalam satu tubuh, tentunya Vel akan membantu Hizuki kembali mau apapun resikonya. Namun setelah Meldia kembali, sayangnya kepribadiannya malah kembali menjadi Dewi Kolot yang akan memusnahkan Vel sang Raja Iblis. Namun yang terjadi... 近天に誇れベルナルディヌ Melihat perubahan pada Dewi Meldia, Vel menyadari ini semua pasti ada campur tangannya si Magro. Dan bener aja, sebelum Magro pergi dia sempat melihat momen itu dan telah menduga memasukkan hubris adalah pilihan yang sangat tepat untuk melawan sesosok Raja Iblis. Dan akhirnya, tibalah Vel di fase kedua dari seorang bos monster berdifficulty very hard. Geblek sekali, bukan menangkap pakai cara yang lebih lembut, bisa-bisanya Hirogam menangkapnya dengan perisai suci. Di tengah Vel yang masih beregenerasi, Hirogam nanyain sosok yang sedang dilawannya saat ini. Vel pun ngasih tahu dia cuma gadis bucin tantrum yang lagi mikirin cowok yang dicintainya. Meski kurang mengenakan, namun karena sulit jika harus melawannya seorang diri, pada akhirnya sang Raja Iblis harus bekerja sama sekali lagi dengan sang pahlawan. Tanpa pikir panjang, Hirogam langsung menerimanya begitu aja. Hingga pada akhirnya... Wege sekali, berulang kali Hirogam melindungi Vel dari setiap serangan Dewi Meldia. Diiringi dengan Kinohara yang melindungi para warga dari puing-puing reruntuhan. Di saat yang bersamaan, tanpa perlu ngasih tahu maksudnya, Hirogam bisa langsung tahu apa yang ingin Vel lakukan. Setelah Dewi Meldia tersadar, nampaklah Vel yang telah menantinya. Meldia yang melihat pedangnya Vel tadi, diberitahukan itu adalah pedang penebas jiwa. Yang artinya, kesadaran Dewi Meldia akan segera hilang dari dalam tubuh Hizuki. Vel kemudian menyarankan supaya Meldia lebih percaya lagi dengan Hirogam. Karena menurutnya, pria yang dipilih dan dicintainya itu tidak akan mungkin membencinya. Setelah mendengar semua itu, Meldia jadi sangat lega dibuatnya. Vel lalu memintanya untuk tertidur kembali dan dirinya akan mendoakan yang terbaik untuk sosok Dewi yang mencintai dan cintai oleh semua orang di dunia. Arigato, Bertold. Soreto, Hizuki. Gomennasai. Bersamaan dengan kesadaran Dewi Meldia yang perlahan menghilang, nampaklah Hizuki yang akhirnya tersadar. Tentu semua hal yang terjadi sejak tadi menjadi sebuah pengalaman terburuk hingga membuatnya menangis terseduh-seduh. Gak lama kemudian Makina dan Takahashi menghubungi mereka untuk menanyakan keadaannya.
Karena di posisi mereka sendiri, para murid berhasil diungsikan, tapi mereka merasa sebentar lagi perang antar distrik akan segera terjadi. Mendengar hal itu, Vel berjanji tak akan membiarkan adanya perang di Akiba. Dan Hizuki adalah satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut. Di tengah hujan makian dan pandangan tak mengenakan dari para warga di sana, Hizuki mencoba menguatkan diri dan mendeklarasikan diri sebagai penguasa baru kota Akiba. Mendengar hal itu, sontak semua orang jadi mengira Hizuki telah menipu Cornea Seabird dan Mami Torate. Meski pada awalnya ia hampir gak kuat, namun berkat Vel yang ada di sisinya, hal itu membuatnya tetap tegar dan menjelaskan semua hal yang terjadi sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Meryl terlihat mendeteksi apakah ada keanehan dalam diri Hizuki. Di saat salah seorang NPC yang hendak mencacinya lagi, Meryl langsung menyuruhnya untuk diam karena kini ia telah mengakui Hizuki sebagai penguasa baru kota Akiba. Regalia no motsu ouken, sono kanzen teppai o koko ni sengen shimasu. Ima kono shunkanをもって秋葉原市の王はいなくなりました。後の都市運営は秋葉原市評議会に任せます。Jelas pernyataan Hizuki barusan menimbulkan banyak sekali kontroversi karena tidak hanya ingin meniadakan kasta yang ada, tapi juga menyerahkan sistem penguasaan kota kepada para dewan yang kurang disukai warganya. Mau apapun atau berapa kali pun mereka menolak, sayangnya ekspresi Hizuki seolah mengatakan, "Hah? Persetan dengan kalian semua?" Ato wa temeira de katteni yattera! Singkat cerita, setelah berhasil membuka ruang harta, nampaknya banyak sekali emas dan perhiasan yang membanjiri ruangan itu. Sementara itu, Hizuki terlihat ngucel-ngucel wajahnya Makina, saking gak percayanya 2 dari 3 bestinya adalah sang Raja Iblis dan salah seorang komandannya. Gak lama kemudian, baik itu Vel ataupun Makina, keduanya sama-sama menyadari buku yang mereka cari-cari benar-benar ada di sana. Setelah memastikan si Walt dan Mei yang masih hidup, Makina merasa bersyukur karena bisa merasakan suasana pelajar SMA biasa, meski hanya untuk sesaat. Beberapa saat kemudian, nampaknya Takahashi dan Hizuki yang datang untuk bermain. Dari outfitnya aja bisa dipastikan Hizuki telah pindah ke SMA yang sama dengan si Takahashi. その制服も似合っておるな、ひじき。ありがとう。あと日月よ。 Hizuki kemudian menanyakan kenapa mereka mengundangnya ke sana. Makina ngasih tahu mereka ingin merayakan kepindahannya ke kota Shinjuku. Gak cuma itu aja sih, tujuan Vel sendiri ialah untuk melakukan balas dendam atas kekalahannya kemarin. それとこの前のリベンジだ。 A few moments later. Iya, dari tampangnya aja kayaknya si Vel ini habis dibantai seperti sebelumnya. Setelah cukup banyak obrolan dengan Hizuki, diketahui channelnya Vel yang mengalami pelonjakan Subbreaker berkat deklarasi Hizuki kemarin. ありがとう。ベルトール、許してくれてありがとう。 Di tengah kebersamaan mereka, Takahashi datang buat ngasih tahu lawan terakhirnya Hizuki adalah Makina. Mendengar hal itu tentunya Hizuki jadi sangat bersemangat karena akhirnya ia punya lawan sepadan dengannya. Sedangkan Takahashi dan Vel masih harus memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Dan berakhirlah alur cerita anime Raja Iblis 2099 episode terakhir. Untuk season 2-nya belum ada konfirmasi sama sekali ya guys. Jangan termakan hoax, oke? Disclaimer dulu. Gua bukannya mau menjatuhkan siapapun. Karena semua fakta yang gua ucapin habis ini itu demi kalian para viewer. Oke gitu ya. Gini, sekarang coba kalian bandingin video gua dengan video orang lain.
Untuk video orang lainnya kalian bisa cek sendiri ke channel orang lain aja. Hanya untuk memastikan, oke? Maksud gua gini bro, heran aja. Apa serunya geser-geser screenshotan kayak gitu coba? Lo bang, kok nyindir channel lain bang? Ya simpel aja, di saat gua yang berusaha memberikan kualitas terbaik ke kalian dengan income berupa AdSense, di lain sisi ada aja sama gua yang mengharapkan income dengan modal screenshot geser-geser. Seringkali gua dikatain beberapa oknum viewer yang suka ceplas-ceplos, minimal sejam lah bang, nunggu seminggu durasinya cuma sedikit lah. Izin jadi jahat sebentar, oke guys. Minimal jangan screenshot geser-geser bisa lah ya. Minimal interaksi sama viewer bisa lah ya. Minimal kasih tanda per episode itu berapa menit bisa lah ya. Sejam dibagi 12 itu 5 menit per episode. Minimal thumbnailnya itu jangan clickbait banget lah guys. Overpower. Pale lu peang. Ntar anime romance biasa lu bilang MC-nya overpower gitu. Ya minimal jangan nipu viewer lah ya. Sorry banget guys, karena jujur aja ini keluh kesah gua sejak 2023 lalu. Lega banget rasanya pas sudah bisa gua keluarin. Ya gitu aja lah ya guys. Intinya selamat beraktivitas di hari ini. Jangan lupa sholat, makan, dan tidur. Gua admin WAM2 mau hibernasi dulu. Dan sampai jumpa di full episode Raja Iblis 2099 yang satu ini. Bye.